Halo guys, balik lagi di channel Tech with Black ya. Dan di video kali ini gue dapet request lagi. Ini dari Ilur PC 7 jutaan full set, oke? Gue akan cariin PC full set budgetnya 7 jutaan dari Shopee. Dan ini langsung bayar di tempat atau COD ya. Dan kalau yang mau nanya-nanya soal PC, langsung aja DM Instagram gue Tech with Black ya. Link ada di deskripsi. Dan langsung aja ke videonya. Intro. Halo guys, balik lagi di channel Tech with Black. Dan di video kali ini gue akan kasih kalian link PC full set budgetnya 7 jutaan. Dan ini bisa langsung COD atau bayar di tempat, jadi nggak perlu ribet ya. Yang pertama nih, Faiza. Ini dari Faiza komputer semua ya. Link PC full set ini 2, terus tembus 3 kali terjual. Ini 25 kali terjual, 7 kali terjual, 6 kali terjual. Yang ini kan nggak full set nih, tapi linknya gue akan taruh deskripsi. Tapi kita nggak bakal bahas lebih panjang gitu kan. Oke, lanjut ya. PC gaming full set nih. Ntar ini nggak full set 7.200.000. Dia pakai i3 10105F yang which is butuh pakai VGA eksternal kalau yang seri F ya. Gitu. Yang nggak seri F baru bisa nggak pakai VGA eksternal ya. Jangan salah. Tapi karena di sini kita bahas yang PC full set, jadi kita skip aja. Yang ini, oke, ini PC full set ya. Satu, ini kan nggak full set ya. Ini juga nggak full set. Yang nggak full set ini dia pakai apa nih? Yang satu lagi nih. Link ada di deskripsi, kalau yang mau beli silakan ya. Prosesor AMD Ryzen 5600G yang which is bisa pakai APU. Oke. 6 core 12 thread, GPU onboard Radeon Vega Graphics ya. SSD 120GB. Ini yang nggak full set, berarti nggak ada monitor sama nggak ada keyboardnya. Tinggal lu ikutin aja hati nurani lu ya. Ini 7,8 juta, yang ini 7,2 juta. Ini pakai 10105F ya. Which is masih pakai VGA eksternal. Oke, yang ini PC full set 7.450.000 dan berapa ini? VGA-nya bisa milih guys. Kalau pakai R7 250 2GB DDR5 lu 7,5, GTX 250 8,1. Oke, berarti kita ambil yang pakai R7 250 2GB DDR5 di sini ya. Gitu guys. Kita buka YouTube dulu. Oke. Yang pertama, PC gaming full set Intel Core i7 2600. Oke. RAM 16GB. VGA-nya 4GB DDR5. Kita ambil dari R7 250 2GB DDR5. Oke. Dari Putrinov ini yang jual Faiza komputer. Spesifikasi Intel i7 2600 dengan motherboard H61, soket 1155, RAM 2x8, DDR3, VGA GTX 150. Kita ambil yang seri R7 250, berarti 7,4, 7,5 lah. Kalau yang ini jadi GTX 150 jadi 8,2. Nah, udah sip. Jadi kita pakai R7 250. Hard disk 1 tera, pakai SSD, power supply 450W, casing cube gaming, keyboard mouse, ya standar lah. LED 24 inci Samsung atau Lenovo, all new garansi setahun. All new, semuanya garansi dan masih baru. Aplikasinya ada Windows 10, oke, atau Windows 7 64 bit. Saran gue pakai Windows 10. After Effects 2018, oke lah. Sony Vegas, oke, ini standar lah. Untuk gamenya bisa RTS nih, Euro Truck Simulator, Map Sumatera, Diablo 2, Warcraft, Dreadout ya, gitu standar lah. Untuk game beratnya, ini game banyak banget cok. Harddisknya udah sisa berapa ini? Dia varian GTX 150. Kita ngambil yang pakai R7 guys ya. i7 2600. Dia udah 4 core 8 thread dengan i7 generasi kedua tahun 2011 dengan litografinya 32 nanometer, TDP-nya masih cukup besar 95 watt. Oke, masih normal tahun 2011. Frekuensi dasar prosesornya cuma 3,4 GHz ya. Ada Intel HD Graphics 2000-nya di sini, tapi di sini dia kita pakai R7 250 2GB DDR5 7,5 juta dengan memakai monitor 19 inci merek Samsung ataupun merek Lenovo. Mana nih? 24 inci Samsung atau Lenovo. i7 2600 R7 250. Apakah ada? 2GB DDR5. Kita lihat yang inilah. PC i7 2600 R7 GTA 5 Performance. Kalau menurut prediksi gue sih GTA 5 ini kalau udah kayak gini sudah smooth sih. Kita langsung lihat ke gamenya aja langsung ya.
Untuk GTA 5 pun ini masih jalan yang cukup smooth. Menurut gue ini masih sekitaran 30 fps walaupun nggak dikasih lihat, cok. R7 250 tes memakai prosesor nggak dikasih lihat. Oke, i7 2600 masih worth it kah? Jangan diremehkan. Kalau menurut gua pribadi masih worth it aja sih kalau pemakaiannya cuma sekedar buat gaming standar juga. Ini menurut gua Cyberpunk, coba kita lihat Cyberpunk ya. Cyberpunk itu makan kerja prosesor juga itu. Wih, pakai RTX 2070, cok, jangan pakai ini. Pakai yang VGA-nya juga standar gitu. Coba deh, GTX 960 Ti deh, coba deh. Jauh sih, tapi coba kita lihat aja deh. Siapa tahu masih 1080p. Udah mulai yang ini aja 720p. Kita lihat yang. Gue yakin lah kalau untuk main game-game kekinian di tahun 2022 yang masih zaman kayak Dota mungkin, Minecraft, Roblox, editing, jalan sikat. Budgetnya 7 juta. Lu dapat PC full set dari Faisal Komputer. Ini juga maksud gue termasuk yang menurut gue ciamik lah, masih oke lah. Kalau lu mau racik PC pun 7 juta sih oke aja sih. Tapi di sini kan kalau lu lihat nih monitornya kan 24 inci gitu. Mungkin dia relokasiin dananya ke monitor ke monitornya guys. Jadi gue lihat monitornya tuh udah bezelnya tipis banget. Ini mungkin prediksi gue 75 Hz ya. Oke lah untuk budget 7 jutaan 25 Hz sih. Yang kedua, apakah sama? i7 2600 SSD gaming 24 inci 75 Hz. Yang ini 24 inci juga. Bedanya apa dong sama yang ini? Ini PC-nya doang. Ntar kita rekap aja deh sekalian aja deh. Harddisk 500 GB, SSD 120 GB. Monitornya Acer Lenovo 24 inci, all new semua masih baru. VGA-nya GT 730. Coba ya R7 250 versus GT 730. Dia masalahnya prosesornya sama di sini. Cuma beda di VGA-nya doang, guys. Kita cek dulu. Ini VGA-nya DDR berapa? Ya, VGA-nya 4 GB DDR3. Yang di sini R7 250 2 GB DDR5. Kalau menurut gua masih mending R7 250 DDR5. Kalau saran gua better kalian ambil yang ini, guys. 7,5 ini berarti. Nah, udah mending ambil ini aja. Gitu guys ya. Tapi balik lagi, ini udah DDR5 nih. R7 250 2 GB DDR5 gitu. Buat main Valorant pun sikat ini. Ini RAM-nya juga 16 GB. Yang ini masih DDR3 tapi GT 730 DDR3. Menurut gua sih better lu ambil yang R7 250 DDR5 sih. Dia prosesor apa tapi? AMD i5, dia i5 generasi keempat udah beda. Jelas beda. Ya tapi kalau untuk main game Valorant kedua PC ini oke. Tapi kalau gua disuruh memilih, gua prefer yang ini sih. PC gaming full set Intel Core i7 2600 RAM 16 GB dengan VGA 4 GB. Gua ambil yang ini ya karena mintanya 2 jutaan. VGA R7 250 2 GB DDR5 gitu. Oke lanjut ya. Ini PC-nya doang 7 juta. Jadi kita ngebahasnya PC full set dan PC doang, nggak pakai monitor dan keyboard. Dia pakai AMD Ryzen 5 5600G. Ini standar lah. Kita langsung ya. AMD Ryzen 5 5600G buat main Valorant. Udah pasti catchy sih. Dia RAM-nya 8 GB berarti 2x4 jalan nih 2666 MHz. Motherboardnya B450M HDV. Oke. Jalan di sekitar 197 fps. Aduh mata gua, kenapa dia main Wang Silo kocak. Untuk Valorant sih menurut gua Valorant masuk game yang ini nggak sih? Lagi zaman nggak sih? Gua udah ini nggak tahu nih. Minecraft Shaders katanya Minecraft itu game yang diagungkan oleh para bocil ya. Coba kita lihat nih 5600G cok. Dia cuma beda di RAM ya, RAM-nya 3000 MHz.
Tapi gue masih pede jalan sih dengan PC ini sih. Beli monitor yang standar aja guys, yang 1 jutaan aja sih. Jangan yang sampai 2 juta 3 jutaan kalau budgetnya tekas. Kalau enggak yang bekas aja, 60 Hz yang 500 ribuan lah. Cari di toko offline banyak yang jual biasanya gitu. 5600G sih buat editing juga gue masih pede gitu. Editing pun gue masih pede gitu. Apu ini udah 6 bulan lalu dari Gaptek ID, udah pasti rendering 5600G hard rate encoding ya. Ini kalau ada yang buat konten kayak gini sih gue udah pede. Dia juga pasti udah pede bahwa bisa jalan sih. Kecuali dia bikin prosesor murah bisa buat editing, dia mungkin eksperimen gitu. Yang kedua nih 7,2. Nah ini mungkin yang kamu budgetnya bener-bener pas 7 jutaan tuh mungkin cekak banget. Ini PC doang 7,2 juta. Dia pakai Intel i3 10105F guys, yang butuh iGPU butuh VGA eksternal karena dia nggak ada iGPU-nya yang seri F ya. Untuk yang bukan seri F doang itu baru bisa tanpa VGA ya. Dia udah 4 core 8 thread dengan frekuensi dasar prosesornya 3,7 GHz by the way. Bentar ya, AMD Ryzen 5600G gue lupa tuh. Kalau nggak salah dia 6 core 12 thread ya. Atau 8 core 16 thread ya, gue lupa ingat. 6 core 12 thread kalau nggak salah deh. Ya 6 core 12 thread dengan base clock-nya 3,9 GHz dengan max boost clock-nya 4,4 GHz yang bisa di overclock. Kalau bisa di overclock, final prosesor yang bagus, power supply-nya yang bagus. Motherboard-nya juga, supaya dia bisa nahan panas dan VRM-nya itu penting guys. Kalau motherboard-nya VRM-nya ampas, prosesornya cepat rusak, motherboard-nya juga. 4,4 GHz dengan frekuensi dasar prosesornya 3,7 GHz, LGA 1200. Pakainya VGA R9 370 4GB, 256 bit udah DDR5. Pakai SSD, oke, hard disk 500GB, power supply 400W 80 plus pure. Casing gaming, game max free fan casing, GTA 5 setting height, PUBG Mobile, Fortnite Mobile, oh standar. Kelengkapan CPU dan kabel power supply, power CPU, oke. Penilaian produk, barangnya cuma ada 3 nih guys. Tapi dia salah satu toko yang menurut gua sih catchy sih. Feiza Komputer Official ya, dia ada di Bandung nih. Jadi buat kamu orang Bandung, menurut gua oke sih kalian beli di PC ini. Linknya akan gua taruh deskripsi. 4 link, 2 PC full set budget 7 jutaan dan 2 PC doang 7 jutaan. Oke, jadi kita langsung sikat aja. i3 10105F, i3 10105F. Dia udah generasi ke-10. Mana? Habis itu dia pakai R9, tadi R9 atau RX deh. R9 370. Ini dia termasuk, menurut gue baru denger juga sih. Ini R9 370 jujur. Kayak jarang dipakai gitu sih. i5 490 ini jauh sih. i5 generasi keempat. Ini gue pakai i3 generasi ke-10 udah beda. Dari prosesornya sih nggak usah diragukan sih. Coba kita lihat intro dan speknya ya. Wah, dia pakai Xeon, cok. Susah ini. Tapi R9 370 dengan game pun menurut gua instan aja gitu. i3 10 gen deh. Kita lihat ya, kita lihat spesifikasi komputernya dulu. i5 6400. Ya udah deh, tetap berasumsi pakai. Aduh, ini jauh sih, kita nggak bisa asumsi pakai ini sih, susah. Tapi kalau logikanya sih gue yakin loh. Sebenarnya ini kita nggak perlu review lagi. Kalau dari segi spesifikasi dari yang kita baca pun udah jelas bahwa buat main game-game kekinian pun masih jalan. Cuma problemnya lu ada monitor sama ada keyboardnya nggak. Ini kan 7,2 juta nih. Ini pure nggak ada monitor. Habis itu nggak ada mouse, nggak ada headset gitu kan. Balik lagi ke kalian gimana bagusnya. Gitu guys. Kalau gue harus beli di PC online gitu deh. Habis itu kita review. Habis itu kita juga jual lagi nih ke lu orang yang mungkin merasa butuh komputer ya. Jual harganya tipis-tipis lah, atau mungkin sama lah. Atau mungkin gue ambil untung dikit deh. Settingan very low.
Tapi menurut gue sebenarnya R7 370 itu jarang dipakai, atau mungkin gue yang kurang tahu sih. Karena gue baru denger R7 370, biasanya gue denger tuh R7 240 biasanya gitu. 5600G dia udah 4,4 GHz, pakai 3,9 GHz 65 watt. Dia juga TDP-nya berapa? Biasanya 75 watt nih kalau Intel, kalau nggak 65 watt. Nah, 65 watt 3,7 GHz dengan litografi 14 nanometer. Ya udah keluaran tahun 2021 sih ya. Ya, gua rasa kayak video sampai sini dulu, guys. Ini menurut gua kalau dari Faiza Komputer, ini salah satu toko online komputer terpercaya juga gitu loh. Di banyak yang lain lah gitu, guys. Ya, ini dari Bandung nih. Jadi buat kamu orang Bandung bisa gas di sini ya. Pertama, ini kita Intel Core i7 2600 RAM 16GB, which is 2600 4 core 8 thread dengan frekuensi dasar prosesornya 3,4 GHz. Habis itu dia monitornya 24 inci pakai Samsung atau Lenovo pakai SSD, dan kini kita pakainya R7 250 2GB DDR5. Yang kedua, budgetnya 7,5. Ada juga monitornya 275 Hz pakai Acer atau Lenovo. VGA-nya pakai GT 730 masih DDR3. Yang keempat, ini PC doang pakai AMD 5600G, yang berarti lu bisa nyalain PC lu tanpa memakai VGA eksternal gitu. RAM-nya 8GB, DDR4 2666MHz dengan SSD 120GB, yang which is bootingnya bakal lebih cepat daripada pakai harddisk. Yang terakhir 7,2 juta, Intel i3 10105F, yang berarti lu harus pakai VGA eksternal. Kalau lu nggak pakai VGA eksternal, PC lu nggak bakal bisa nyala. Karena gue pernah lihat di channel Kentang Tech ada orang merakit PC sendiri. Dia pakai generasi yang pakai F, tapi dia nggak pakai VGA eksternal. Hasil PC-nya nggak bisa nyala gitu, karena dia nggak ada outputnya ya. Ya udah, ini VGA-nya tapi pakai R9 370, DDR5 256 bit 4GB. RAM-nya 48GB 2x4 kemungkinannya ya, kita asumsi ya. Gua rasa videonya sampai sini dulu. Linknya ada di deskripsi. Buat yang mau nanya-nanya soal PC yang lebih detail, bisa langsung DM aja Instagram gue TechWithBlack, atau mungkin Saweria juga kalau kalian mau membantu financial dari channel ini juga untuk perkembangan channel ini ke arah yang lebih baik. Ya, gue rasa videonya sampai sini dulu. Sampai jumpa di video Tech with Black selanjutnya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.